Shalom saudaraku, selamat malam, selamat hari Minggu dan Dirgahayu Indonesia kita yang ke-80. Dan saya merekamnya memang saat ini pada tanggal 17 Agustus 2025 di pukul setengah 9 malam. Dan saya sudah selesai beraktivitas. Saya sudah melayani Tuhan di gereja dan juga melayani Tuhan berkeliling mendoakan mereka ya, para murtadin, para single parent juga yang murtadin, orang-orang yang saya muridkan karena habis menerima perkabaran Injil, mereka tidak boleh dilepaskan begitu saja, tapi harus dimuridkan. Nah, kesaksian saya pada malam hari ini adalah tentang bagaimana saya bergumul dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan tentang kehidupan saya dan pelayanan saya. Dan ketika saya berdoa, Tuhan tidak langsung menjawab, Tuhan tidak langsung memberikan sebuah jawaban. Tetapi Tuhan memberikan sebuah hikmat di hati saya, yaitu seakan-akan saya ini menaiki tangga, ya, saya itu berjalan naik, ya. Kalau berjalan naik berarti saya harus membutuhkan tangga. Nah, tangga itu kan bentuknya kan ada tanjakan, semakin naik. Nah, saya itu diberikan sebuah hikmat di hati saya, ya, bahwa saya itu dalam kehidupan saya, baik kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan pelayanan saya itu seperti saya menaiki anak tangga, tetapi tidak kelihatan anak tangganya. Jadi ketika saya naik, ya, kaki saya melangkah ke atas, sebenarnya anak tangga itu belum ada. Tetapi Tuhan, ya, mengajarkan saya untuk percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan anak tangga itu ketika saya melangkahkan kaki. Tinggal saya berani atau tidak melangkahkan kaki saya ke atas. Nah, saya bingung maksudnya apa? Ya. Nah, ternyata setelah saya berdoa dan bergumul berpikir, jadi Tuhan mengajarkan saya ini untuk mengandalkan Tuhan day by day, langkah demi langkah. Iya. Contohnya saya ini diberikan tugas kepada Tuhan untuk menginjil, dan bukan tugas saya aja, tapi semua orang Kristen diberikan Tuhan amanat agung, yaitu untuk memberitakan kabar gembira, yaitu Kristus adalah Tuhan. Nah, tetapi pada bulan-bulan ini, tahun-tahun ini, Tuhan menunjukkan kepada saya jiwa-jiwa mana saja yang mesti saya kabarkan Injil kepada mereka. Nah, jadi pelayanan saya kalau di gereja memang saya berkhotbah dan juga menjadi seorang WL. Tetapi di luar, ya, saya tidak menjadi seorang gembala. Saya bukan seorang gembala. Jadi saya ini melayaninya itu di beberapa gereja kecil. Tetapi tentu saja saya memiliki sebuah gereja yang saya berjemaat di satu gereja yang dimana saya bertumbuh di situ. Tetapi saya juga melayani di gereja-gereja lain untuk membantu pelayanan mereka, ya. Jadi gerejanya kecil-kecil, ya, gereja yang dengan jemaat yang kecil. Nah, tetapi di luar saya itu dipanggil Tuhan untuk sebuah misi, ya, yaitu menginjil, tetapi tidak dalam organisasi. Saya menjadi misionaris pribadi, ya, independen gitu loh, ya. Jadi saya tidak memiliki sebuah lembaga atau organisasi. Nah, ketika saya menjalani pelayanan itu, ya, melayani orang-orang Kristen asli dengan melayani penginjilan itu lain.
Ya, karena kalau kita menginjili seseorang, ya, kemudian orang itu diberikan anugerah oleh Tuhan, diberikan Tuhan Roh Kudus menjamah hatinya supaya agar dia percaya kepada Tuhan. Nah, itu berkelanjutan, saudaraku, ya. Jadi mereka berkelanjutan, yaitu dimuridkan, kemudian mereka diajarkan bagaimana mereka menjalani hidup dengan hukum Tuhan, menjalani teladan Tuhan. Nah, tetapi resikonya besar. Ya, mereka bisa terusir, mereka bisa terkucilkan, mereka bisa kehilangan keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, disitulah tantangannya, saudaraku. Nah, ketika saya melayani mereka, saya tidak hanya melayani percakapan, saya tidak hanya melayani ucapan, tidak hanya melayani pekabaran Injil, tapi saya juga melayani dalam memberkati mereka. Bagaimana mereka bisa survive untuk resiko-resiko tersebut. Ya, tentu itu membutuhkan uang yang tidak sedikit. Nah, bayangkan teman-teman, jika Tuhan menambah jiwa yang percaya kepada Tuhan, yang dipercayakan kepada saya untuk saya mentorin gitu ya, saya bimbing untuk mengenal Tuhan gitu ya. Nah, saya bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, saya aja bisa makan dengan anak-anak saya. Anak-anak saya bisa sekolah, itu sudah merupakan kemurahan Tuhan. Jadi bukan karena gaji saya meskipun saya bekerja, tapi gaji saya itu tidak cukup. Tetapi saya bisa cukup sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Bagaimana jika saya ini bisa melayani para murtadin ini? Bagaimana dengan jumlah juga yang tidak sedikit? Ya, ada juga yang kami bantu sekolahnya, ada yang kami bantu sewa rumahnya. Nah, bagaimana Tuhan? Tapi Tuhan terus mengingatkan kepada saya untuk terus menaiki tangga yang tidak kelihatan anak tangganya itu. Dan Tuhan memberikan pesan kepada saya tidak boleh meminta-minta kepada siapapun, tidak boleh meminjam kepada siapapun, dan tidak boleh meminta belas kasihan kepada siapapun. Dan Tuhan sampai hari ini, ketika saya melangkah, misalkan saya tidak punya beras, saya bingung besok anak saya mau sangu apa, sekolah apa, saya tetap tidak meminta kepada siapapun. Bahkan besok ada pelayanan dan ada orang yang butuh dilayani dan diberkati karena kehidupan mereka begitu terpuruk. Saya pun tidak meminta-minta, tidak mengajukan proposal. Saya mencoba untuk terus percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan pesan, saya tidak boleh menjadi hamba Tuhan yang meminta-minta. Karena kalau Tuhan yang memberkati kita, Tuhan bisa menggerakkan hati siapapun untuk memberkati kita dan pelayanan kita. Dan terbukti sampai hari ini, saudaraku, ketika saya berani melangkahkan kaki saya untuk menaiki anak tangga berikutnya, ketika saya menaikinya dengan iman, berkat itu ada. Tiba-tiba anak tangga itu keluar. Dan ketika saya mau melangkah lagi di atas dan anak tangganya belum sediakan, tapi saya melangkah dengan iman, anak tangganya disediakan lagi. Terus menerus seperti itu. Tetapi Tuhan itu ajaib, dia tidak memberikan kelebihan kepada saya, tapi dia mencukupkan kebutuhan saya dan pelayanan saya hari demi hari. Dan saya berdoa ketika saya diberkati oleh Tuhan lewat tangan-tangan saudara dan saudariku, saya berdoa Tuhan akan melimpahkan berkatnya untuk saudara dan saudariku, karena saya tidak bisa membalas apapun, karena saya tidak memiliki apapun. Dan pelajarannya untuk kita semua yang melayani Tuhan, jangan pernah meminta belas kasihan manusia, karena kita hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus. Itulah sharing saya, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.